Ngopi, ngobrol pajak bikin happy. 98.5 Radio The Meaning Station. Hai, halo, selamat sore Media, apa kabar sore hari ini? Senang sekali kembali hadir, ada ngopi, ngobrol pajak bikin happy ya. Yang biasanya hari Selasa ya, kali ini hadir di hari Rabu dari jam 3 sampai jam 4 sore. Jadi nanti yang pengen bergabung, pengen join, pengen nanya-nanya terkait pajak boleh gabung ya, sudah siap? Ada Ibu Sri Joeni, fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP Jateng 1. Halo, selamat sore Ibu Eni. Selamat sore juga Mbak Hana. Iya. Selamat sore ayah semua. Iya, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Amin. Ada juga Mbak Rizky Kerosinta, fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP Jateng 1. Halo Mbak Rizky, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Dan sore hari ini kita akan berbicara mengenai perpanjangan insentif pajak. Wah, ini kabar gembira ya untuk wajib pajak ya. Silakan yang ingin bertanya bisa langsung gabung ya di live Instagram di @apradio.id ya. Atau juga nanti bisa juga lewat WhatsApp ya, silahkan di 087833300400 ya, di 087833300400. Untuk Instagramnya di apradio smg ya, maaf ya, bukan di apradio.id, itu websitenya. Kalau Instagramnya di apradio smg. Silahkan yang ingin bergabung, nanti ditunggu, kita akan bacakan satu persatu. Oke, berbicara mengenai perpanjangan insentif pajak nih, Mbak Rizky, mungkin bisa dijelaskan terkait perpanjangan insentif pajaknya ini seperti apa sih, atau apa saja yang diperpanjang? Ya. Terima kasih Mbak Hana. Jadi sore hari ini mungkin informasi yang ditunggu-tunggu sama wajib pajak semuanya ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang PMK nomor 82 tahun 2021, di mana PMK ini merupakan perubahan dari PMK nomor 9 tentang pemberian insentif kepada wajib pajak yang terdampak COVID-19. Jadi kalau di PMK 9 yang sebelum ini itu berlakunya hanya sampai Juni 2021 untuk masa pemanfaatan insentif itu sendiri. Nah, ternyata di bulan Juni itu bahkan untuk pandemi COVID pun kita kan sampai menembus rekor-rekor baru ya perharinya ya, yang menandakan bahwa COVID ini belum melandai gitu kan. Nah, di bulan Juni itu sebenarnya masyarakat udah bertanya-tanya ini diperpanjang nggak gitu kan. Nah, akhirnya tanggal 1 Juli 2021 itu pemerintah secara resmi mengeluarkan PMK nomor 2 yang memperpanjang masa pemanfaatan insentif untuk bulan Juli sampai Desember 2021. Jadi secara singkatnya adalah pemanfaatan insentif pajak itu diberikan relaksasi sampai Desember 2021. Iya, betul sekali ya. Kemarin itu ketika talk show banyak pertanyaan ya. Beberapa ada pertanyaan dari terutama UMKM nih yang menanyakan apakah masih ada nih perpanjangan insentif pajak, dan sekarang sudah terjawab ya. Ini masih ada perpanjangan sampai bulan Desember 2021. Nah, tadi Mbak Rizky mengatakan kalau PMK 82 ya tahun 2021 ini di perubahan dari PMK nomor 9 ya. Nah, ini yang membedakan antara PMK 9 sama PMK 82 apa nih Mbak Rizky? Jadi secara garis besar yang berbeda tentu waktunya. Sudah kita perpanjang sampai Desember 2021. Kemudian ada perubahan juga terkait wajib pajak yang diberikan fasilitas KIT, kemudian impor untuk tujuan ekspor, dan untuk wajib pajak yang ada di kawasan berikat. Kalau sebelumnya mereka itu diberikan kesempatan untuk memanfaatkan insentif pajak, namun di PMK 82 itu untuk wajib pajak yang mendapatkan fasilitas KIT dan berada di kawasan berikat,
itu sudah tidak lagi diberikan perpanjangan, jadi hanya sampai di bulan Juni saja. Nah, kemudian untuk wajib pajak yang mau memanfaatkan insentif ini juga perlu dilakukan cross check lagi, karena memang ada beberapa jenis usaha yang sudah tidak ada di PMK 82 gitu. Jadi di cross check lagi apakah list perusahaannya itu atau list jenis usahanya yang terdaftar di pajak itu masih mendapatkan fasilitas insentif pajak ini gitu. Terus ada lagi satu lagi di PMK 2 ini kita berikan kesempatan kepada wajib pajak yang sudah menyampaikan laporan realisasinya, namun ternyata di dalamnya ada kesalahan, misalnya kesalahan memasukkan kode billing atau kesalahan dalam menuliskan jumlah pajak yang ditanggung pemerintah, itu kami berikan kesempatan untuk melakukan revisi atas laporan realisasi yang dilaporkan. Oke, baik. Kalau untuk kriteria penerimanya sendiri, ini apakah ada perubahan juga nih Mbak Rizky? Mungkin bisa dijelaskan untuk kriteria penerima insentif pajak kali ini? Kalau untuk kriterianya yang berbeda hanya yang ini ya, yang KITE sama kawasan berikat. Yang lainnya tetap sama. Ada PPh pasal 21 yang bisa dimanfaatkan. Kalau di PPh 21 ini tidak ada perubahan jumlah klasifikasi lapangan usaha. Artinya yang sebelumnya sudah memanfaatkan, untuk peraturan ini juga masih bisa dimanfaatkan sampai Desember. Tidak ada perubahan jumlah klasifikasi lapangan usahanya. Gitu. Nah, bentuknya untuk PPh 21 ini misalnya saya nih sebagai karyawan, katakanlah saya memanfaatkan perusahaan saya memanfaatkan insentif ini. Nah, bentuknya adalah nominalnya tersebut, jadi PPh yang harusnya dibayarkan itu dikembalikan ke saya dalam bentuk cash. Jadi misalnya saya satu bulan bersihnya itu mendapatkan 1 juta. Tapi karena perusahaan ini memanfaatkan PPh 21 ditanggung pemerintah, maka PPh yang biasanya dibayarkan oleh perusahaan itu akan dikembalikan ke saya. Gitu. Jadi secara nominal harusnya bertambah ketika memanfaatkan insentif. Nah, untuk syaratnya juga masih sama selama tidak lebih dari 200 juta selama 1 tahun untuk brutonya. Kemudian ada lagi PPh untuk UMKM. Ini semua UMKM bisa asalkan wajib pajaknya itu menggunakan dasar perhitungan PPh-nya itu menggunakan PP 23 atau yang menggunakan tarif 0,5%. Ini masih bisa diberikan relaksasi sampai Desember. Kemudian ada lagi PPh final untuk jasa konstruksi, khusus untuk tata air irigasi. Kemudian ini yang mengalami perubahan KLU, jumlah KLU itu ada pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor yang sebelumnya ada 730 jenis usaha, ini yang sekarang hanya ada 130 jenis usaha saja. Kemudian untuk pengurangan angsuran PPh 25, ini juga sebelumnya ada sekitar 1.000 jenis usaha, sekarang hanya ada 216 jenis usaha. Dan yang terakhir ada pengembalian pendahuluan, yang sebelumnya ada 725 jenis usaha, sekarang hanya ada 132 jenis usaha yang diperbolehkan memanfaatkan sampai Desember 2021. Oke, baik. Nah, tadi ada beberapa, mungkin ada yang orang awam itu tidak tahu tentang hal ini ya, seperti tadi mengenai penyesuaian KLU. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Mbak Rizky, KLU itu apa? Terus tadi juga sempat ada penyebutan KITE. Nah, itu kepanjangannya apa? Seperti itu mungkin bisa dijelaskan? Jadi kalau KLU itu klasifikasi lapangan usaha di tempat kami. Jadi setiap kali wajib pajak itu melakukan pendaftaran NPWP, itu akan kita sesuaikan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Misalnya karyawan, maka jenis usahanya atau klasifikasi lapangan usahanya itu adalah karyawan. Apakah dia karyawan swasta, apakah dia PNS gitu. Termasuk kalau misalnya untuk UMKM itu akan kita detailkan lagi. Usahanya itu bergerak di bidang apa. Misalnya di bidang kelontong, apakah kelontong ini dijual di pasar atau misalnya dia eceran, apakah grosiran itu. Terus ada lagi pertanian, perkebunan gitu. Jadi KL itu tuh semacam identitas yang melekat di wajib pajak. Usahanya wajib pajak apa, dari mana wajib pajak itu mendapatkan penghasilan. Gitu secara besarnya jenis usahanya kayak gitu, Mbak. Jadi setiap kali daftar
itu setiap wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dari mana dia mendapatkan penghasilan gitu. Nah, kalau yang kita tadi itu jadi sebenarnya dalam kondisi normal wajib pajak yang melakukan impor, jadi dia mengimpor bahan baku misalnya ya, kemudian diolah di Indonesia untuk diekspor kembali, itu sudah mendapatkan fasilitas pembebasan dari bea cukai gitu. Nah, sebelumnya memang itu masih masuk di kategori yang bisa memanfaatkan insentif pajak. Cuman khusus untuk periode Juli sampai Desember, untuk yang sudah mendapatkan fasilitas kita, tidak lagi mendapatkan fasilitas di insentif perpajakan. Gitu Mbak Hana. Oke, baik. Nah, kalau terkait PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah tadi untuk karyawan, tadi disebutkan ada beberapa atau beberapa bidang usaha ya yang masuk kriteria dan ada perbedaan ya antara yang dulu dan yang sekarang. Nah, mungkin beberapa bisa disebutkan Mbak Rizky bidang usaha yang memperoleh insentif pajak yang kali ini berarti di PMK 82 ya? Ya, di PMK 82. Kalau untuk PPh 21-nya Mbak, kalau untuk karyawan itu semuanya masih masuk. Yang mengalami pengurangan itu cuma PPh 22, terus aturan PPh 25 sama pengembalian PPN-nya. Kalau PPh 21-nya tetap sama. Jadi ada banyak ya ini. Tetap sama ya. Nanti untuk klasifikasinya bisa dibantu Google aja, nanti diketik aja PMK nomor 82 tahun 2021 itu di lampirannya sudah lengkap tersedia jenis usaha apa yang diakomodir di PMK ini. Oke, beberapa di antaranya mungkin bisa dibantu untuk diinformasikan. Mbak Rizky? Kalau untuk ini ya, misalnya PPh pasal 22 impor ya, ini untuk jasa konstruksi, itu masuk. Terus instalasi telekomunikasi, kemudian untuk angkutan, terus warung makan, terus untuk yang penyediaan alat dan barang dan jasa terkait dengan penanggulangan wabah COVID itu masih masuk. Oke, beberapa ini untuk yang kriteria yang untuk kita tadi ya? Atau pasal 22 ya? Oke. Oh, di luar kita ya? Baik. Kalau yang kemudian nggak bisa pakai. Oke. Baik. Nah, untuk perpanjangan insentif pajak ini hanya untuk berlaku wajib pajak yang sudah pernah memanfaatkan atau untuk wajib pajak baru juga bisa mendapatkan insentif pajak ini? Mungkin Bu Eni bisa membantu untuk menjawab? Iya Mbak Hana. Tentu saja tidak hanya yang pernah memanfaatkan saja ya Mbak. Yang sudah pernah memanfaatkan tetap bisa memanfaatkan fasilitas ini. Terus bagi yang belum pernah memanfaatkan, silahkan monggo dimanfaatkan saja, bisa. Oke. Untuk memanfaatkan insentif pajak ini apakah harus ada pengajuan permohonan terlebih dahulu atau bagaimana Ibu, mungkin bisa dijelaskan? Iya Mbak Hana, untuk dapat menggunakan fasilitas ini, pemberi kerja atau wajib pajak harus menyampaikan atau mengajukan kembali pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, insentif pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25, atau permohonan surat keterangan bebas SKB PPh pasal 22 impor melalui mengajukan dulu ke kantor pelayanan pajak di mana dia terdaftar melalui www.pajak.id atau DJP online itu ya. Jadi tidak bisa secara langsung otomatis, tidak, harus mendaftarkan dulu. Oke. Kemudian pemberi kerja atau wajib pajak yang hendak memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau pengurangan besarnya angsuran PPh 25 masa pajak Juli 2021 diberikan relaksasi penyampaian pemberitahuannya sampai dengan 15 Agustus 2021.
Jadi harus mengajukan dulu ya. Tapi Oke, paling 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 lambat paling lambat untuk pengajuannya tanggal berapa Bu tanggal Eni? 15 Agustus. 15 Agustus. Oke, tanggal 15 Agustus ya. Kalau untuk pemberitahuannya, kalau semisal kita bisa memanfaatkan pajak, itu tanggal berapa? Oh iya, untuk pemberitahuannya, jadi wajib pajak yang memanfaatkan insentif ini diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasinya melalui DJP online juga sama, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi penyampaian laporan realisasi yang melebihi batas waktu yang ditentukan tidak dapat memanfaatkan insentif ini. Jadi tetap jadi harus berikutnya. Jadi harus tetap untuk menyampaikan pelaporan itu ya, untuk dapat insentif pajaknya gitu ya. Oke, kalau misalnya kelupaan belum ngelaporin gimana Bu? Kalau lupa tidak bisa memanfaatkan ini. Jadi tidak bisa ya. Realnya berapa ya tetap harus dibayar. Oke. Kalau kelupaan bayar sendiri ya Bu ya? Ya. Oke Bu, ini ada yang bertanya dari Bapak Thomas Putra. Selamat siang, mau nanya. Ini perusahaan saya punya supplier yang dapat insentif PPh final 2021. Aku sebagai pemotong bagaimana cara pelaporannya ya? Silakan mungkin bisa dijelaskan Mbak Rizky atau Bu Eni. Atau mungkin saya ulang lagi untuk pertanyaannya. Ini perusahaan dari Bapak Putra mempunyai supplier yang mendapatkan insentif PPh final 2021. Nah, ini sebagai pemotong, Pak Putra ini sebagai pemotong, bagaimana cara pelaporannya? Untuk pemotong tidak dipotong. Berarti untuk ininya ya PPh finalnya mungkin ya Mbak yang maksudnya ya? Iya, PPh final. Jadi kalau dari suppliernya itu memang sudah ada ini ya, sudah ada surat keterangan. Jadi pemotong atau pemungut itu tidak ada kewajiban untuk melakukan pemotongan lagi. Cuman memang dari suppliernya itu dia harus menyerahkan surat keterangan bebasnya ke Pak Putra. Pak Putra. Jadi dari suppliernya diminta untuk menyerahkan surat keterangan bebas. Itu sebagai bukti kalau memang suppliernya itu mendaftarkan diri untuk mendapatkan insentif ini. Nah, nanti Pak Putra itu bisa melakukan konfirmasi surat keterangan melalui online di www.pajak.go.id. Nanti ada di rumah konfirmasi dokumen. Gitu. Nah, kalau surat keterangannya tadi yang disampaikan oleh supplier ini sudah terkonfirmasi, maka Pak Putra tidak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh pada saat pembayaran. Gitu. Nah, nanti atas PPh final yang ditanggung pemerintah itu Pak Putra tinggal menuliskan pada cetakan kode billing-nya. Kan nanti tetap dibikinkan kode billing ya sebagai salah satu bentuk laporan realisasinya. Cuma nanti ditulis PPh final ditanggung pemerintah sesuai dengan PMK nomor 82 tahun 2021. Gitu. Oke. Lalu untuk pelaporannya seperti apa? Kalau untuk pelaporannya sebenarnya yang punya kewajiban nanti dari sisi wajib pajaknya sendiri ya, dari sisi suppliernya itu tetap dia melakukan laporan realisasi kayak yang tadi disampaikan Bu ini. Kalau misalnya nanti diketahui si wajib pajak ini dia tidak melakukan pelaporan realisasi, nanti dari DJP itu mempunyai kewenangan untuk menarik pajak yang tidak dibayarkan tersebut. Gitu. Jadi dari sisi suppliernya sendiri pun dia punya kewajiban untuk tetap melakukan menyampaikan laporan realisasi atas pemanfaatan insentif pajak.
Oke, ini untuk yang pelaporan dari Pak Putranya atau yang dari supplier nih yang dimaksud Mbak Rizky? Kalau untuk laporan terkait penggunaan insentif itu dari sisi wajib pajak yang memanfaatkan, jadi dari sisi suppliernya, Mbak. Oke, Kalau dari Pak kalau Putra ya dari tetap Pak laporan. Putranya? Kalau Pak Putranya tetap dilakukan. Jadi sebenarnya itu kan tetap dibuatkan kode billing atas transaksi tersebut, tetap dibuatkan kode billingnya. Hanya saja nominalnya itu tidak Hmm, dipungut atau dipotong gitu sama Pak Putranya. Jadi tetap kode billingnya tetap oke. dibuatkan, pelaporan juga sama ketika sebelum memanfaatkan. Ini kan cuma dari sisi suppliernya ini memanfaatkan insentif. Jadi kalau untuk kewajiban laporan terkait penggunaan insentif itu ada di suppliernya. Oke, baik. Jadi begitu ya Pak Putra. Untuk pelaporannya harus tetap dibikinkan kode billingnya ya, walaupun tidak ada yang dipungut biayanya, begitu ya, Dipungut. Mbak Rizky. Ya, ini ada Ya, betul. Mbak Mayang. Selamat sore Mbak Mayang. Saya wajib pajak baru dan waktu saya ke kantor pajak, ini katanya harus daftar online. Ini caranya bagaimana? Silakan diinformasikan bagaimana Iya, caranya Mbak. untuk mendaftar online. Iya Mbak Hana. Karena masa pandemi ini ya, jadi Mm-mm. tatap muka dibatasi. Jadi kalau sudah masuk paling hanya berapa saja toh yang dibatasi itu, sedikit saja yang bisa diterima. Nah karena pandemi ini, Mm-mm. terus akhirnya ada pendaftaran online-nya melalui kunjung pajak. Jadi install dulu Oke. di kunjung pajak, nanti ambil antrian di kunjung pajak. Nanti di situ akan diberitahu kapan dia bisa datang ke kantor pajak. Jadi kalau tidak bisa Mm-mm. hari ini, bisa hari berikutnya. Nanti ada diberitahu tanggalnya kapan dia bisa datang. Cara daftar online ya itu pakai kunjung pajak. Oh kalau daftar NPWP, oh DPP baru. Mau daftar NPWP atau Ya, ini wajib pajak baru. Terus datang ke kantor pajak katanya harus daftar online dulu. Nah, ini nanya bagaimana cara daftar online-nya seperti itu. Atau mungkin nah, ada ini lebih ke syarat-syarat kunjung pajak tertentu ya. nggak? Iya. Ada Bukan daftar syarat-syarat NPWP ya. tertentu nggak, Ibu? Iya, ini tidak menanyakan soal Enggak, itu ini daftar pendaftaran NPWP NPWP. hanya untuk berkunjung saja. Untuk berkunjung saja sih untuk pertanyaannya. Oh iya, iya Mbak, lewat kunjung pajak itu aja. Jadi download aplikasi kunjung pajak, nanti ambil antrian di situ. Ada keperluannya misalnya apa, itu ada di situ. Oke, baik. Untuk syaratnya seperti apa, Bu Eni, untuk daftar online ini? Yang perlu disiapkan apa? Nggak ada saran sih Mbak, kalau sudah ada NPWP ya dicantumkan NPWP-nya. Kalau memang belum ada, bisa juga nggak apa-apa, bisa. Oke, atau Nanti kan mungkin ada langkah-langkahnya bisa bisa dibantu? untuk di kunjung pajak. Ya. Ke ini ya, ke HTTPS garis kunjung.pajak.go.id. Nanti Baik. di situ ini ada daftarkan diri, terus nanti setelah daftar ngisi nomor NIK-nya berapa, terus nama pengunjung, status pengunjung sudah punya NPWP atau belum, dia sendiri atau kuasa, terus namanya siapa, terus nama emailnya apa, terus nomor HP-nya berapa. Oke. Ya, Kemudian? terus nanti ada ini screening gitu ya, penilaian kesehatan juga ada nanti. Terus nanti dapat layanan dan waktunya tuh kapan. Nah itu nanti dapat booking nomor berapa. Nanti dapat booking di situ Mbak. Oke, dan nanti otomatis mendapatkan nomor antriannya begitu ya Bu Eni? Dapat nomor urut dan kapan dia bisa dilayani.
Iya, nomor antriannya. Oke. Nah, itu kalau semisal sudah mendapat nomor antriannya dan kapan datangnya, jamnya, jam berapa ke sananya. Nah, itu kalau sudah sampai sana, itu apa yang harus dilakukan? Menunjukkan nomor antrian atau seperti apa? Iya, otomatis nanti. Ya, nomor antriannya nanti dikirim melalui WhatsApp atau Diulang, bagaimana Mbak? ini? Atau gimana, Ibu? Oh, enggak, langsung. Nomor antriannya langsung dapat di email. Oh, di email ya. Dikirim Jadi ke, nanti harus iya, di email. kalau kalau ke kantor pajak berarti harus menunjukkan nomor antrian yang sudah dikirim melalui email itu ya. Iya, biasanya nunjukkan ini, HP-nya kan. Oh, ini saya dapat nomor ini, gitu. Bawa HP-nya. Oke. Seperti itu ya, Mbak Mayang sudah terjawab. Kemudian ada juga virus yang ada di Semarang. Ini insentif pajaknya diperpanjang sampai kapan? Kemudian untuk yang sudah pernah memanfaatkan berarti langsung seperti biasanya atau harus daftar lagi atau bagaimana? Oke, sepertinya kita ada trouble ini ya, karena internetnya. Nah, putus nyambung, putus nyambung. Jadi silakan masih ada waktu untuk adminnya bergabung. Silakan bisa langsung melalui WhatsApp ya di 087833300400 atau juga bisa melalui langsung di live Instagram ya di Up Radio SMG. Oke, Bu Eni sama Mbak Rizky sudah on lagi nih ya. Saya ulang untuk pertanyaannya ya, Mbak Rizky sama Bu Eni ya. Saya ulang pertanyaannya, ini dari virus yang ada di Semarang. Insentifnya pajak ini diperpanjang sampai kapan? Untuk yang sudah pernah memanfaatkan, berarti langsung seperti biasanya atau harus daftar lagi atau bagaimana? Insentifnya pajak ini diperpanjang sampai kapan? Oke. Silahkan Bu Eni dan Mbak Rizky, apakah sudah jelas untuk pertanyaannya? Nggak bisa, ini nggak online. Oh. Ya, Mbak Hana. Iya. Ya. Nggak? Ya. Ini agak putus-putus. Jadi kalau untuk pemanfaatan mendaftarkan lagi gitu ya. Jadi untuk perpanjangannya ini nanti sampai Desember 2021. Ya, kalau untuk yang sebelumnya sudah pernah memanfaatkan, terus mau memanfaatkan kembali, itu memang dia harus mengajukan lagi untuk permohonannya sampai tanggal 15 Agustus untuk pengajuannya ya, untuk pengajuannya sampai 15 Agustus. Tapi khusus untuk UMKM itu tidak perlu membuat surat keterangan lagi, tinggal dilaporkan saja untuk laporannya. Tapi untuk yang PPh 21, kemudian PPh 22, 25 itu tetap harus mengajukan terlebih dahulu. Oke. Jadi nanti ini ya otomatis kalau yang untuk UMKM kalau sudah melakukan pelaporan otomatis sudah bisa langsung memanfaatkan insentif pajaknya ya, Mbak Rizky ya. Jadi ini ya otomatis. Iya, betul, Mbak. Tinggal dilaporkan aja untuk laporan realisasinya.
Oke, tinggal dilaporkan aja sudah bisa langsung memanfaatkan. Baik. Berarti ini sudah jelas ya untuk Mas Virus yang ada di Semarang, itu berarti harus mengajukan permohonan lagi ya untuk bisa memanfaatkan insentif pajak, kecuali tadi ya UMKM itu bisa langsung melaporkan saja. Kemudian ada Ibu Rosa, terima kasih. Selain UMKM, apakah ada insentif pajak lainnya? Ada PPh 21 ditanggung pemerintah itu, Mbak. Oke. PPh 22 itu. Selain itu? PPh pasal 25, PPh 25, PPh 21, PPh 22 impor, kecuali ya kita ya. Terus kemudian yang PPF pengembalian pendahuluan itu diperkuat juga itu ya. Jadi sebenarnya Mbak, kalau yang di PMK ini, PMK yang diatur dalam PMK 82, itu memang untuk jenis insentif yang diberikan itu hanya ada 6. Tapi memang ada yang diatur tersendiri di PMK tersendiri ya. Untuk insentifnya itu ada yang diatur di PMK tersendiri, misalnya kayak yang dibahas juga di Apradio juga yang tentang kendaraan bermotor, terus tentang perumahan, itu kan PMK-nya tersendiri. Tapi kalau untuk PMK 82 yang diberikan relaksasi sampai Desember, itu memang hanya 6 jenis pajak saja yang dilakukan relaksasi. Gitu. Oke, jadi begitu ya Ibu Rosa. Tadi ada untuk yang diatur di PMK 82 ini hanya ada 6 ya, 6 insentif pajak selain tadi ya UMKM. Terus kemudian untuk insentif pajak lainnya diatur di PMK yang lainnya. Begitu ya, Mbak Rizky ya. Kemudian ini dari Ibu Widya juga terima kasih sudah bergabung. Saya UMKM baru dan juga baru saja mendapat nomor NPWP. Apakah bisa mendapatkan fasilitas insentif pajak? Caranya gimana? Mohon infonya. Bisa. Oke. Jadi terhitungnya nanti misalnya nanti terdaftarnya misalnya bulan Maret gitu kan. Nah terus langsung saja untuk mendaftarkan SKB-nya, berarti kan mulai dari awal. Nah cuman kan untuk pemanfaatannya, untuk pengajuan pemanfaatannya itu kan sudah di masa Juli nih, berarti nanti Bu Wahyu ya Mbak tadi ya? Ibu Widya. Bu Wahyu nanti mengajukannya di bulan Agustus, Ibu maksimal tanggal Widya. 15. Jadi yang bisa dimanfaatkan nanti mulai bulan Juli. Tuh, jadi tergantung kapan Bu Wahyu mengajukan pemanfaatan insentif pajak. Bu Widya ya, maaf Bu Widya. Kalau misalnya sekarang belum, segera saja minta dibimbing untuk masuk ke DJP online .go.id, kemudian mengajukan permohonan pemanfaatan insentif pajak. Itu semuanya dilakukan secara online, nanti secara otomatis Bu Widya tinggal melakukan laporan realisasi aja. Oke, jadi begitu ya Ibu Widya ya. Untuk UMKM barusan mendapat nomor NPWP bisa langsung mendapatkan fasilitas insentif pajak, tapi harus ada pengajuan dulu sebelumnya. Oke, karena waktu kita juga terbatas, Mbak Rizky sama Bu Eni, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Apmedia terkait tema kita sore hari ini, perpanjangan insentif pajak, silahkan. Iya, monggo bagi yang belum mengajukan permohonan perpanjangan insentif pajak, segera saja mengajukan. Dan itu nanti sampai tanggal 15 Agustus pengajuannya ya. Bagi yang segera mengajukan, bagi yang sudah dapat insentif, tetap mengajukan. Dan nanti pelaporan realisasinya tiap 20 bulan berikut.
Jangan sampai terlupa, karena kalau sampai terlupa tidak dapat insentifnya. Jadi harus bayar Oke, sesuai investasi. Begitu Mbak Hana dan Apmania semua. siap. Kalau dari Mbak Rizky, ada tambahan? Mungkin secara garis besar sama ya sama Bu Eni ya. Ini kan pemerintah sudah memberikan ibaratnya insentif untuk memperingan para wajib pajak semuanya gitu kan. Nah, ayo silakan untuk wajib pajak yang memang memenuhi kriteria bisa memanfaatkan insentif pajak ini, silakan kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Gitu. Kita sudah berikan kesempatan, kita harapannya juga apa yang kita jalankan sekarang ini bisa terserap di wajib pajak banyak yang memanfaatkan insentif sehingga ini bisa menjadi salah satu stimulus untuk para wajib pajak ini tetap untuk yang pelaku usaha tetap bisa menjalankan usahanya gitu. Nah, untuk yang saat ini pun masih berkontribusi dalam pembayaran pajak ya kita ucapkan terima kasih gitu kan. Karena di pajak ini kan sejatinya kita ini gotong royong gitu kan. Kita membantu atau kita yang bisa bayar pajak ya kita bayarkan pajaknya untuk membantu dari saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19 ini gitu. Baik, terima kasih Bu Eni dan juga Mbak Rizky atas informasinya sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk Apminia. Bu Eni, Amin. Mbak Rizky, sehat-sehat selalu, Njeh. Amin. Sama-sama ya Mbak Hana, sehat-sehat selalu. Iya, Anda juga harus pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.